Pagi itu, udara masih dingin. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon yang berjajar di tepi jalan kecil yang mengarah ke rumah sederhana berdinding semen kasar. Burung-burung bersahut-sahutan, seolah membangunkan semesta dari tidur panjangnya. Di dalam rumah itu, seorang gadis duduk di meja kayu yang sudah mulai aus. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard laptop yang layarnya memancarkan cahaya lembut. Dia bernama Fatma. Fatma bukan gadis biasa. Dalam diamnya, dia menyimpan tekad yang luar biasa besar. Rambutnya yang panjang dan hitam selalu ia ikat rapi, memperlihatkan garis wajah yang tenang namun tajam. Wajahnya tak dihiasi make-up mencolok, hanya bedak tipis dan sedikit pelembab bibir. Namun, siapapun yang memandangnya akan sulit mengabaikan tatapannya. Tatapan yang dalam, penuh kehidupan, dan menyiratkan semacam kesungguhan yang jarang ditemui pada usianya yang masih 25 tahun. Ayah Fatma, Tama, adalah seorang pekerja bangunan. Setiap pagi ia pergi lebih dulu daripada matahari. Dengan topi lusuh, baju kerja penuh semen, dan suara serak karena terlalu sering berbicara di tengah debu, Tama adalah sosok yang bagi Fatma tak pernah kehilangan martabat. Meski setiap hari tubuh ayahnya kotor oleh keringat dan tanah, Fatma selalu melihat ada cahaya di sana, cahaya kebanggaan yang tak pernah pudar. Ibunya, Ibu Wati, meninggal ketika Fatma masih duduk di bangku SMA. Sejak saat itu, hidup hanya berisi dua poros, dia dan ayahnya. Bukan hidup yang mudah, tentu saja. Tapi bukan pula hidup yang membuatnya merasa kekurangan cinta. Tama bukan tipe lelaki yang pandai berbicara atau memeluk hangat, tapi ia menunjukkan kasih sayangnya lewat kerja keras, lewat nasi panas yang selalu tersaji saat Fatma bangun pagi, dan lewat senyuman letih yang tak pernah absen ketika ia pulang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil, tapi penuh kehangatan. Dindingnya hanya dilapisi cat putih pudar. Di ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, terdapat rak buku tua berisi beberapa novel bekas, buku pelajaran lama, dan beberapa figura foto keluarga yang sudah mulai memudar warnanya. Di sudut ruang, ada tanaman lidah mertua dan sirih gading yang tumbuh subur, diberi perhatian setiap pagi oleh Fatma. Fatma sendiri bekerja sebagai asisten analis keuangan di sebuah perusahaan besar. Ia diterima setelah melalui serangkaian seleksi yang ketat, bukan karena koneksi, tapi karena kemampuan dan konsistensinya. Setiap pagi, ia berangkat naik kendaraan umum, menempuh waktu hampir 2 jam. Ia tak pernah mengeluh, sebab baginya itu adalah harga dari mimpi yang ingin ia wujudkan. Di kantor, Fatma dikenal sebagai pribadi yang ramah namun pendiam. Ia bukan tipe yang suka ikut dalam gosip di pantry atau hangout sepulang kerja. Tapi setiap laporan keuangan yang ia susun, setiap data yang ia analisis, selalu presisi dan tepat waktu. Atasan dan rekan kerjanya menghormatinya, meski tak banyak yang benar-benar mengenalnya secara pribadi. "Fatma, kamu lembur lagi?" tanya seorang rekan kerja saat waktu menunjukkan pukul 8 malam. "Sedikit lagi. Aku mau selesaikan laporan kuartal," jawabnya sambil tetap menatap layar. Di balik layar itu, sebenarnya Fatma bukan sekadar pekerja keras. Ia menyimpan impian besar. Ia ingin suatu hari bisa membawa ayahnya pergi dari pekerjaan kasar yang membuat punggung lelaki itu kian membungkuk. Ia ingin mengganti rumah kecil mereka dengan tempat tinggal yang lebih layak. Tapi lebih dari itu, ia ingin ayahnya bahagia, menikmati hidup yang seharusnya sudah tak lagi keras. Namun, Tama tak pernah mengeluh. "Kerja itu ibadah, Thea. Selama tangan Bapak masih bisa angkat batu, selama kaki masih kuat berdiri, Bapak akan kerja. Biar kamu bisa terus belajar, kerja yang bagus, dan jadi orang hebat nanti," katanya suatu malam sambil mengoleskan balsem ke lututnya yang nyeri. Fatma hanya mengangguk, menahan air mata yang menggantung di sudut matanya. Di sela rutinitas harian, hadir pula sosok lain yang tak kalah penting. Arman, sahabat masa kecil Fatma yang kini menjadi seorang guru di sekolah swasta.
Arman adalah tipe lelaki yang sederhana, berbicara dengan penuh empati, dan selalu bisa membuat Fatma tertawa meski harinya penuh tekanan. Mereka sudah seperti saudara. Setiap akhir pekan, jika Fatma tidak lembur, mereka akan bertemu di warung kopi langganan, sekadar melepas penat. "Fat, kamu tahu nggak, dari dulu kamu memang beda," ujar Arman sambil menyeruput kopi. "Beda kenapa? Kamu nggak pernah takut, nggak pernah minder. Aku tahu banyak yang ngeledekin kamu pas sekolah dulu. Tapi kamu tetap berdiri tegak." Fatma hanya tersenyum. Senyuman itu bukan karena bangga, tapi karena ia tahu setiap perjuangannya memang tak mudah, tapi juga tak sia-sia. Malam semakin larut. Angin mengetuk jendela, dan keheningan mulai menyelimuti. Di kamar kecilnya, Fatma duduk memandangi langit dari balik jendela. Di dalam hatinya, ada rasa rindu, ada harapan, dan juga sedikit cemas. Tapi ia percaya, selama ia terus berjalan, langit akan membuka jalannya. Dan di luar sana, takdir sedang mulai berputar, diam-diam mempersiapkan kejutan yang akan mengubah hidup Fatma untuk selamanya. Hari Senin datang seperti biasa, dengan hiruk-pikuk jalanan dan deru kendaraan yang berlomba menembus waktu. Jam menunjukkan pukul 6.10 ketika Fatma bergegas keluar dari rumah. Seperti biasa, ia berjalan kaki ke halte kecil di ujung jalan. Di tangannya tergantung tas kerja berisi laptop dan beberapa dokumen penting yang telah ia siapkan semalam. Rambutnya ia sanggul rapi. Kemeja biru muda dan celana kain gelap membuat penampilannya terlihat profesional namun tetap sederhana. Saat menaiki bus, Fatma duduk di dekat jendela, memandang pemandangan kota yang perlahan mulai terisi manusia-manusia dengan berbagai mimpi. Ia meraih ponsel dan membuka email. Ada satu pesan penting dari Divisi Human Resource, undangan meeting dengan jajaran manajerial sore nanti. Jantungnya sedikit berdebar. Ini pertama kalinya ia diminta ikut rapat di level itu. Biasanya ia hanya bertugas mengolah data, menyusun laporan, dan menyerahkannya pada atasannya. Tapi kali ini, ia diminta hadir. Bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai penyaji data utama. Gedung tempat Fatma bekerja menjulang gagah. Dinding kaca memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Ia menaiki lift menuju lantai 21, tempat divisi keuangan berada. Suasana kantor seperti biasa, ritmis dan tenang. Suara keyboard berpadu dengan bunyi mesin fotokopi, dan aroma kopi yang berasal dari pantry menyambut pagi mereka. Fatma duduk di mejanya, membuka laptop dan mulai menyusun ulang slide presentasinya. Sesekali ia mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. "Fatma," suara seorang pria terdengar dari samping. Ia menoleh dan tersenyum. "Pagi, Pak Adi." Adi adalah atasannya langsung, kepala bagian keuangan yang telah bekerja di perusahaan itu hampir 20 tahun. Pribadinya santai namun tegas, dan ia termasuk yang paling mempercayai kemampuan Fatma. "Kamu siap presentasi sore nanti?" "Siap, Pak. Saya sudah review datanya semalam. Ada sedikit tren menurun di kuartal awal, tapi itu bisa dijelaskan lewat perubahan regulasi supplier." Adi mengangguk puas. "Bagus. Kamu pintar menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang. Saya yakin mereka akan terkesan." Fatma hanya tersenyum kecil. Ia tidak suka dipuji berlebihan, karena baginya setiap pekerjaan harus diselesaikan dengan sepenuh hati, bukan untuk penghargaan, tapi karena memang itu tanggung jawab. Waktu berjalan cepat. Saat matahari mulai bergeser ke barat, ruang rapat lantai 23 dipenuhi oleh para kepala departemen. Meja besar berbentuk oval memuat 12 kursi eksekutif yang diduduki oleh orang-orang penting. Fatma berdiri di ujung ruangan, menunggu gilirannya berbicara. Matanya sempat menangkap sosok pria berpakaian rapi yang baru masuk. Penampilannya mencolok, setelan jas yang terlihat mahal, rambut tersisir ke belakang,
dan tatapan penuh percaya diri. Ia duduk tepat di hadapan Fatma. Namanya Arman. Fatma mengenal namanya dari email-email internal perusahaan. Ia adalah manajer operasional baru yang dipindah dari kantor pusat. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu langsung. Ketika Fatma mulai presentasi, Arman menatapnya dengan ekspresi datar. Namun, tak bisa dipungkiri, ia memperhatikan setiap detail. Itulah sebabnya tren pengeluaran meningkat signifikan di bulan Februari, terutama karena penyesuaian logistik dan kontrak vendor baru yang belum stabil, jelas Fatma dengan tenang. Beberapa peserta mengangguk. Arman menoleh ke arah Adi, lalu kembali pada Fatma. Menarik. Kamu yang menyusun data ini sendiri. Fatma mengangguk. Saya juga memverifikasinya langsung dengan divisi pengadaan, Pak. Berani juga. Biasanya anak-anak analis nggak banyak bicara soal kebijakan lintas departemen. Jawab Arman sambil menyandarkan punggung. Fatma tak tahu apakah itu pujian atau sindiran. Tapi ia tetap tenang. Data nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Harus kita lihat konteks di baliknya. Arman menyipitkan mata. Lalu, untuk pertama kalinya ia tersenyum. Oke. Saya suka pendekatan kamu. Lanjutkan. Usai rapat, Adi menepuk bahu Fatma dengan semangat. Kamu luar biasa tadi. Tanggapan Arman itu bisa jadi sinyal bagus. Fatma mengerutkan dahi. Sinyal. Dia itu bukan tipe yang mudah terkesan. Tapi kalau dia sudah bilang, suka pendekatan kamu, artinya kamu masuk radar orang-orang atas. Fatma hanya mengangguk pelan. Di balik itu, ia tak terlalu ambil pusing. Fokus utamanya tetap bekerja sebaik mungkin, mengumpulkan pengalaman, dan perlahan membangun masa depan yang lebih baik. Tapi hari itu adalah hari yang tanpa sadar mulai mengubah banyak hal. 2 minggu setelahnya, intensitas komunikasi antara Fatma dan Arman meningkat. Bukan karena urusan pribadi, melainkan soal data dan pengambilan keputusan proyek baru yang melibatkan divisi mereka. Tapi seiring waktu, nada bicara Arman mulai berubah. Ia tak lagi hanya sekadar memberikan instruksi, tapi mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang lebih personal. Kamu selalu naik bus setiap hari? Iya. Kenapa, Pak? Hebat. Konsisten sekali. Fatma menatapnya sejenak. Saya bukan orang yang terbiasa bergantung pada kendaraan orang lain. Arman terkekeh. Berarti kamu tipe mandiri, ya? Fatma tak menjawab. Hanya tersenyum kecil. Di rumah, Tama masih menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi berangkat kerja, sore pulang dengan tubuh lelah. Tapi kini ada perubahan kecil. Ia mulai bertanya lebih sering soal pekerjaan Fatma. Pak Adi kamu itu baik ya? Tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Iya. Beliau salah satu atasan terbaik. Terus itu yang baru. Siapa? Yang kamu cerita, manajer baru itu. Fatma berpikir sebentar. Arman. Baru pindah ke kantor kami. Orangnya banyak tanya, tapi kerjanya cepat. Tama mengangguk-angguk pelan. Lalu ia berkata dengan nada tenang. Kamu tetap jadi dirimu sendiri ya, Thea. Di dunia yang penuh ambisi, orang jujur itu kadang dianggap lambat. Tapi percayalah, kejujuran itu yang akan bikin kamu menang di akhir. Fatma menatap ayahnya. Dalam hatinya, ada rasa haru yang selalu sulit ia ungkapkan dalam kata-kata. Dan tanpa mereka sadari, dunia yang mereka kenal perlahan akan berubah. Matahari mulai tenggelam di ujung gedung-gedung tinggi saat Fatma menyelesaikan pekerjaannya. Ia mematikan laptop, merapikan meja, dan berdiri sambil menghela napas. Hari itu cukup melelahkan, tapi juga penuh pencapaian. Proyek yang ia tangani dengan Arman berhasil dipresentasikan pada jajaran direksi tanpa satupun revisi. Sebuah hal langka yang tak biasa terjadi, bahkan bagi karyawan senior.
Fatma mengenakan jaket abu-abu tipis dan berjalan menuju lift. Di dalam, ia berdiri sendiri, hingga suara langkah kaki menyusulnya dari koridor. "Arman, pulang sekarang?" tanyanya dengan nada ringan, tidak seperti atasan ke bawahan, tapi lebih seperti teman lama. Fatma mengangguk pelan. "Sudah waktunya, Pak." Arman tersenyum tipis, lalu ikut berdiri di samping Fatma. Lift turun dengan bunyi halus. Keduanya diam sejenak. "Saya biasanya pulang malam," ujar Arman memecah keheningan. "Tapi hari ini saya capek. Mungkin karena seharian ngikutin gaya kerja kamu yang rapi banget." Fatma menoleh sedikit dan menahan tawa. "Kalau saya bilang saya yang justru kewalahan ngikutin kecepatan Bapak, gimana?" "Kita impas, berarti," jawab Arman sambil terkekeh. Pintu lift terbuka. Di lobi, beberapa karyawan masih lalu lalang. Fatma menunduk sopan pada Arman, lalu melangkah lebih dulu keluar gedung. Namun, Arman mengikuti langkahnya. "Fatma, kamu pulang naik bus, ya? Mau saya antar?" Fatma berhenti, menoleh, menatap mata pria itu. Ada sedikit keraguan dalam sorot matanya, namun senyumnya tetap hangat. "Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah biasa sendiri." Arman mengangguk pelan. "Oke. Tapi kalau suatu saat kamu berubah pikiran, bilang aja. Saya tidak keberatan." Fatma mengangguk sopan, lalu berjalan menjauh. Di belakangnya, Arman tetap berdiri menatap punggungnya hingga sosok itu hilang di balik kerumunan. Di rumah, Fatma menyantap makan malam bersama Tama. Sang ayah selalu menunggunya, bahkan jika itu berarti makan malam sedikit lebih lambat dari jam biasa. Fatma bercerita ringan, tapi tidak pernah berlebihan. Ia memilih menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri. Bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak ingin membuat sang ayah merasa khawatir atau canggung dengan perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. "Teman-teman kamu di kantor baik-baik semua?" tanya Tama sambil menyendok nasi ke piring. "Iya, Ayah. Semuanya profesional. Kadang terlalu serius malah." Tama tertawa. "Begitu memang dunia kerja. Tapi yang penting kamu tetap jaga sikap, ya?" Fatma mengangguk. "Tentu." Dan dalam hatinya, ia tahu, semakin dekat dirinya dengan dunia kerja yang penuh persaingan itu, semakin ia harus menjaga jarak dengan mereka yang hanya mendekat karena kepentingan. Beberapa hari berikutnya, Arman mulai sering muncul di luar jam-jam rapat resmi. Ia sesekali mampir ke meja Fatma dengan alasan mengecek laporan. Kadang hanya menanyakan hal-hal kecil, seperti rekomendasi tempat makan siang yang enak di sekitar kantor, atau sekadar bertanya apakah Fatma suka membaca buku. Fatma menjawab semua pertanyaan itu dengan sopan dan tenang. Ia tidak ingin salah paham. Arman adalah atasannya. Dan kedekatan yang tidak perlu bisa mengundang komentar dari rekan kerja. Namun, satu hal yang Fatma sadari, Arman bukan pria yang biasa-biasa saja. Ia cerdas, percaya diri, dan tahu cara berbicara yang memikat. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa Fatma baca. Semacam aura dominan yang terkadang terasa menyenangkan, tapi di lain waktu juga membuatnya waspada. Suatu siang, saat hujan turun deras, Arman kembali menghampiri meja Fatma. "Hari ini jangan nekat naik bus. Udah jam 3 sore dan hujan segini. Kamu bisa sakit." Fatma mendongak dari layar laptop. "Nggak apa-apa, Pak. Saya bawa payung." Arman menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Saya tetap mau nganter kamu." Fatma ragu. Tapi melihat rintik hujan yang membasahi jendela, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, kalau memang tidak merepotkan." "Bukan merepotkan. Saya senang bisa ngobrol sama kamu, Fatma." Kata-kata itu menggelitik hati Fatma. Tapi ia tetap menjaga raut wajahnya.
Tidak menunjukkan terlalu banyak, tidak juga terlalu kaku. Mobil hitam Arman melaju pelan di tengah hujan. Wiper menyapu air di kaca depan, menciptakan irama monoton yang menenangkan. Di dalam mobil, keduanya terdiam sejenak, hingga Arman bertanya, "Kamu tinggal sama siapa?" "Sama ayah saya," jawab Fatma. "Ibu sudah lama meninggal." Arman mengangguk pelan. "Maaf kalau saya terlalu ingin tahu." "Tidak apa-apa, Pak. Kamu tipe yang mandiri, ya?" Fatma tersenyum. "Saya harus." Lalu Arman kembali diam. Tapi kali ini, keheningan terasa lebih nyaman. Setelah beberapa kali diantar pulang, hubungan mereka perlahan terasa lebih akrab. Arman tidak lagi terlalu formal. Ia mulai berbagi cerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya yang tinggal jauh, dan bagaimana ia dulu berjuang dari nol sebelum bisa menjadi manajer operasional. Fatma mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi ia tetap menjaga batas. Ia tahu, kedekatan bisa menimbulkan harapan. Dan harapan yang tumbuh di tempat kerja kadang bukanlah harapan yang sehat. Namun di balik itu semua, hatinya mulai goyah. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perhatian Arman mulai terasa hangat di sela-sela kesibukannya yang melelahkan. Dalam dirinya yang dulu hanya berisi rencana-rencana kecil, kini mulai tumbuh kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Dan Tama pun mulai menyadari perubahan itu. "Ayah lihat kamu makin sering senyum sendiri sekarang," ujar Tama suatu malam. Fatma hanya tertawa pelan. "Ah, ayah ini bukan menuduh. Cuma penasaran. Jangan sampai kamu dekat dengan orang yang cuma baik di awal aja." Fatma terdiam. Lalu, dengan suara pelan ia menjawab, "Saya belum tahu, ayah. Tapi saya akan hati-hati." Tama mengangguk. "Itu saja yang ayah minta." Di antara denting sendok dan aroma teh hangat malam itu, Fatma tahu, ayahnya masih menjadi pelindung terbaik dalam hidupnya. Dan karena itulah, ia tidak ingin mengecewakannya. Pagi itu, langit mendung menyelimuti gedung perkantoran. Udara terasa berat, seolah ikut menahan sesuatu yang akan segera terjadi. Fatma tiba lebih awal dari biasanya. Seperti biasa ia menyeduh kopi hangat di pantry sebelum mulai membuka dokumen-dokumen di mejanya. Arman datang terlambat pagi itu, hal yang jarang terjadi. Ia tampak tergesa-gesa, wajahnya sedikit tegang. Setelan jasnya masih rapi, tapi ada sisa kerutan di kerah kemejanya. Seorang sekretaris terlihat mengikutinya dari belakang, membawa map yang penuh dengan dokumen yang belum ditandatangani. "Fatma," panggil Arman sambil melangkah cepat ke arahnya. "Bisa ke ruang saya sebentar?" Fatma segera berdiri dan mengikuti. Ini bukan hal yang aneh. Mereka sering berdiskusi tentang proyek. Tapi kali ini, nada suaranya berbeda. Lebih pendek. Lebih tajam. Di dalam ruangan, Arman duduk di balik meja kerjanya dengan ekspresi serius. "Kamu sempat revisi presentasi untuk proyek ekspansi kemarin, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Pak. Saya selesaikan semalam. Sudah saya kirim lewat email." "Kenapa bagian anggaran kelihatan berubah?" "Kamu ubah sendiri." Fatma mengerutkan kening. "Saya perbaiki sesuai catatan dari tim finance, Pak. Angkanya tidak sinkron dengan laporan akhir bulan." Arman menghela napas, lalu bersandar. "Kamu harusnya konfirmasi dulu ke saya. Ini bisa jadi bahan evaluasi besar kalau nanti ada ketidaksesuaian." Fatma mengangguk, menahan diri. Ia tahu ia tidak salah. Tapi ia juga tidak ingin memperpanjang perdebatan di awal hari. "Saya minta maaf, Pak. Saya akan laporkan lebih rinci sebelum revisi selanjutnya." Arman tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan. Namun, raut wajahnya tetap tegang. Ada kesan dingin yang perlahan muncul. Bukan sekadar karena pekerjaan,
Tapi seperti ada lapisan kepribadian yang mulai bergeser dari hangat menjadi angkuh. Beberapa hari berlalu, dan perubahan sikap Arman makin terasa. Ia mulai lebih sering memerintah dengan nada tinggi, bahkan untuk hal-hal kecil. Kadang tanpa menjelaskan konteks, hanya menuntut hasil. Namun, sikap itu tidak hanya tertuju pada Fatma. Semua staf di bawahnya mulai merasakannya. Beberapa mulai mengeluh diam-diam di pantry. Tapi tidak ada yang berani menghadap langsung. Karena bagaimanapun, Arman adalah atasan langsung mereka. Dan jabatan itu cukup membuat semua orang menjaga jarak. Bagi Fatma, semuanya jadi membingungkan. Arman yang dulu penuh empati, yang mendengarkan dan menghargai pendapat, kini seperti menjadi orang lain saat mengenakan jas kerjanya. Tegas memang perlu, tapi Arman terlihat mulai melangkah ke sisi yang lebih ekstrim, menjadi pengendali yang keras kepala, bahkan terkesan egois. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Arman kembali mendekati meja Fatma. "Fatma," ujarnya. "Saya tahu mungkin kamu agak terganggu dengan cara saya bekerja akhir-akhir ini." Fatma menoleh pelan. "Saya hanya menyesuaikan diri, Pak." Arman menyandarkan tubuh di sisi meja. "Aku juga sedang banyak tekanan. Tapi kamu orang yang cerdas. Saya suka kamu karena kamu selalu tenang, gak emosional seperti yang lain." Kata-kata itu membuat Fatma menunduk sesaat. "Fatma," lanjut Arman, kali ini dengan nada lebih pribadi. "Aku serius ingin mengenal kamu lebih dalam. Kamu tahu itu, kan?" Fatma menatapnya, ragu. "Saya tahu. Tapi sejujurnya, akhir-akhir ini saya merasa kita seperti dua orang asing." Arman terlihat tersentak. Tapi ia tertawa kecil, menutupinya. "Itu cuma tekanan kerja, Fatma. Aku tetap aku. Di luar kantor, aku bukan manajer. Aku Arman. Pria yang sedang mencoba mendapatkan perhatian kamu." Fatma hanya tersenyum samar, tapi tak menjawab. Namun dari hari ke hari, sisi manajer sombong itu makin terasa. Arman mulai sering membandingkan kinerjanya dengan manajer lain di kantor pusat, bahkan dengan menyebutkan bahwa dirinya lebih layak memimpin dibanding siapapun. Pernah suatu hari, dalam rapat, ia menyanggah pendapat seorang staf senior dengan nada meremehkan. "Kita sudah bukan zaman bekerja pakai insting. Kita perlu otak. Data, bukan dugaan." Rapat menjadi sunyi. Dan Fatma melihat tatapan koleganya yang mulai kehilangan respek, meski tak satu pun berani berkata apa-apa. Di luar kantor, Arman tetap menunjukkan ketertarikan pada Fatma. Ia mulai mengundangnya makan malam, mengirim pesan-pesan pribadi di luar jam kerja. Kadang terlalu sering. Fatma yang awalnya terbuka, kini mulai merasa tak nyaman. Ia mulai merasa tekanan bukan hanya datang dari ruang rapat, tapi juga dari cara Arman mendekatinya yang seperti mencampur-adukan posisi. Sebagai atasan? Atau calon pasangan? Atau hanya pria yang terbiasa mengendalikan apapun yang ia mau? Suatu malam, di depan rumah, Arman mengantar Fatma pulang lagi. "Ayahmu belum pulang?" tanyanya sambil memandang pintu rumah kecil yang masih gelap. "Sudah. Mungkin di dalam," jawab Fatma sambil membuka pagar. Arman tak segera pergi. Ia berdiri di sisi mobil, menatap Fatma yang hendak masuk. "Fatma, aku serius. Aku ingin kita ke tahap yang lebih dalam. Aku ingin mengenalkan kamu pada keluarga." Fatma mematung. Di hatinya, ia tak lagi yakin. Ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya bertanya-tanya. Jika ini benar cinta, kenapa aku merasa seperti dikuasai, bukan dimiliki? "Aku belum siap, Pak," jawab Fatma akhirnya, pelan. Arman tersenyum kaku. "Masih, Pak. Aku berharap kamu mulai terbiasa bilang, Arman, saja." Fatma tersenyum tipis, lalu menunduk sopan.
Saya masuk dulu, ya. Arman tak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke mobil dan melaju pergi. Tapi dalam kaca spion, ia sempat menoleh, menatap rumah kecil itu dengan tatapan penuh ambisi, bukan kasih. Dan Fatma berdiri di ambang pintu. Di antara bayang lampu jalan yang temaram, ia mulai menyadari bahwa yang dulu terasa hangat, kini mulai berubah menjadi bara yang membakar pelan-pelan. Beberapa bulan berlalu sejak Arman menyatakan keseriusannya. Keluarga Fatma menyambut kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ibu Fatma bersyukur, berharap anak perempuannya akhirnya mendapat pasangan mapan yang bisa menjamin hidup lebih baik. Tapi ayah Fatma, Pak Tama, hanya diam. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi Fatma tahu, tatapan ayahnya tak pernah benar-benar tenang setiap kali nama Arman disebut. Fatma sendiri belum benar-benar yakin. Tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa cinta bisa tumbuh lebih kuat dalam komitmen. Ia mencoba melihat sisi baik Arman, meyakinkan diri bahwa sikap tegas Arman di kantor bukan berarti ia buruk sebagai pasangan. Namun, seiring hari-hari berjalan, keraguan itu justru tumbuh subur. Fatma, tolong pakai ini untuk sesi foto prewedding nanti, ya. Arman meletakkan sebuah kotak beludru di tangan Fatma. Fatma membuka perlahan. Sebuah gaun berwarna champagne, elegan dan berpotongan tinggi. Cantik, tapi terlalu berani untuknya. Kamu yakin aku harus pakai ini? Fatma menatapnya hati-hati. Kenapa tidak? Gaun itu dibuat khusus, disesuaikan dengan bentuk tubuhmu. Aku mau kita terlihat setara. Profesional, berkelas. Jangan seperti orang desa. Nada terakhir itu membuat Fatma terdiam. Arman tidak sadar, atau mungkin pura-pura tidak sadar, bahwa kata-katanya seperti duri. Fatma menatap cermin, membayangkan dirinya memakai gaun itu. Bukan karena ia tak percaya diri, tapi karena itu bukan dirinya. Bukan Fatma yang ia kenal selama ini. Beberapa hari kemudian, keluarga Arman datang berkunjung ke rumah Fatma. Ibu Arman datang dengan dandanan mewah, perhiasan mencolok, dan cara bicara yang penuh gengsi. Jadi ini rumahnya, ya? Gumam Bu Reni sambil mengedarkan pandangannya. Rumah sederhana itu memang tak bisa dibandingkan dengan rumah keluarga Arman yang mewah. Tapi rumah itu penuh cinta. Dibangun perlahan dari hasil keringat Pak Tama yang setiap hari memikul semen dan batu di proyek bangunan. Maaf kalau kami tidak bisa menyambut dengan megah, Bu, kata Fatma sopan. Tidak apa, sayang. Toh nanti kamu akan tinggal di rumah kami, kan? Arman akan bangun rumah baru, jauh lebih besar. Kita pastikan kamu tidak akan kembali ke tempat seperti ini lagi. Bu Reni tertawa pelan, seperti menyindir tanpa sadar. Fatma menoleh ke ayahnya. Pak Tama masih diam, menatap gelas teh di depannya. Tapi tangan tuanya mencengkeram pinggir meja. Ia tersinggung, Fatma tahu itu. Tapi ia terlalu terhormat untuk membalas. Suatu malam, Fatma duduk bersama Arman di dalam mobil, sepulang dari fitting baju pengantin. Aku ingin ayahku jadi wali nikahku nanti, ucap Fatma pelan. Arman yang sedang menyetel musik langsung mematikan volumenya. Maksudmu, ayahmu? Dia masih kuat berdiri di depan semua tamu. Fatma menoleh cepat. Apa maksud kamu? Aku cuma berpikir, pernikahan kita akan jadi acara besar. Banyak tamu penting, kolega dari kantor, klien perusahaan. Aku tidak ingin ada kesan kampungan di hari besar kita. Paham maksudku, kan? Fatma membeku. Arman. Suaranya bergetar. Ayahku bukan orang kampungan. Mungkin kamu lupa, tapi tanpa dia, aku nggak akan berdiri di sini sekarang. Arman menyandarkan kepalanya. Fatma, kamu tahu aku mencintaimu. Tapi kamu juga harus tahu, image itu penting. Sekali orang menilai rendah keluarga kita,
akan sulit mengubahnya. Malam itu, Fatma menangis di kamarnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertunangan, ia merasa benar-benar hancur. Bukan karena Arman tak mencintainya, tapi karena cinta Arman terasa hanya untuk bagian dari dirinya yang bisa dipamerkan. Dan hari demi hari, perlakuan Arman makin berubah. Ia menjadi sosok yang suka memerintah, mengatur hal-hal kecil. Apa yang harus Fatma pakai, dengan siapa ia boleh bertemu, bahkan bagaimana ia harus berbicara di depan rekan kerja Arman. Dalam diam, Fatma menyadari, ia tidak sedang berjalan menuju pernikahan, tapi ke arah kehilangan dirinya sendiri. Hari H pun semakin dekat. Persiapan sudah hampir rampung. Gedung mewah sudah dipesan, undangan sudah disebar, catering terbaik sudah dipilih. Namun, di hati Fatma, semakin banyak ruang kosong yang tak bisa diisi oleh tawa atau harapan. Dan saat sesi gladi resik acara pernikahan diadakan, semua berubah. Arman berdiri di atas panggung pelaminan bersama pembawa acara, menunjuk ke arah beberapa kursi VIP dan berkata, "Nanti kursi keluarga inti jangan sampai ditempati orang-orang, ya, kamu tahu maksudku. Biar tidak memalukan." Fatma yang berdiri beberapa meter di belakangnya, mendengar semuanya. Dan di sampingnya, Pak Tama berdiri dengan wajah tenang, tapi mata yang mulai berkaca. Itulah momen di mana hati Fatma seakan berhenti berdetak. Saat ia sadar, pernikahan ini bukan tentang membangun kebahagiaan bersama, tapi tentang harga diri yang diinjak-injak perlahan. Dan ia tak bisa diam lagi. Hari itu datang. Gedung megah yang telah disewa Arman dan keluarganya berdiri angkuh, dihiasi ribuan bunga putih dan kilau lampu gantung kristal. Musik orkestra lembut mengalun, para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Suasana tampak sempurna, nyaris seperti mimpi. Tapi di dalam ruang rias yang luas dan dingin, Fatma duduk terpaku di depan cermin besar. Gaun pengantin berkilau yang membalut tubuhnya terasa berat, bukan hanya karena jahitannya yang rumit, tapi karena tekanan yang datang bersamanya. Ibu Fatma sibuk merapikan kerudungnya, sementara dua penata rias memoles wajahnya agar terlihat sempurna. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa senyum Fatma telah menghilang sejak subuh tadi. Pak Tama berdiri di sudut ruangan. Diam. Tenang. Tapi matanya selalu tertuju pada putrinya. Dan Fatma tahu, ayahnya tahu. Hati ayah tak pernah salah menebak resah. Tak lama kemudian, Arman masuk, mengenakan setelan jas putih gading. Ia tampak tampan dan percaya diri. Seolah semua sudah sesuai rencana. "Fatma," katanya pelan sambil memegang bahunya, "sebentar lagi kita akan menjadi pasangan yang sempurna." Fatma hanya menatapnya lewat pantulan cermin. Tak ada senyum. Hanya tatapan dalam yang sulit diterjemahkan. "Aku akan maju ke panggung. Kamu akan dikawal oleh MC dan timku. Jangan gugup. Ya, ingat, ini hari besar kita. Semua mata akan tertuju padamu." Dan dia pergi, tanpa menyadari bahwa kata-katanya lebih mirip arahan produser kepada model, bukan kalimat lembut calon suami kepada wanita yang akan ia nikahi. Beberapa menit sebelum acara dimulai, Fatma meminta semua orang keluar dari ruang rias. Ia butuh waktu sendiri. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang telah diubah menjadi pengantin ideal. Tapi semakin lama ia menatap, semakin asing dirinya sendiri. Dalam pikirannya terputar semua kenangan. Dari pertama kali Arman datang ke rumahnya, membawa janji, membawa harapan. Lalu bagaimana perlahan-lahan cinta itu berubah menjadi dominasi. Bagaimana ia harus menuruti semua kehendak, mengalah demi keharmonisan, dan menelan semua luka yang diberikan pada keluarganya. Dan akhirnya, ia teringat kata-kata Arman malam itu. Tentang ayahnya yang tak pantas menjadi wali. Tentang keluarga mereka yang memalukan. Seketika, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Fatma berdiri, menatap cermin.
Ia tahu ini bukan tentang resepsi, bukan tentang gaun, bukan tentang gengsi atau tamu undangan. Ini tentang dirinya. Tentang siapa yang akan ia pilih, lelaki yang merendahkan, atau dirinya sendiri yang harus ia hormati. Ia membuka laci kecil, menarik sebuah kertas lipat yang telah ia tulis semalam. Surat. Hanya 1 halaman. Kemudian, dengan tangan gemetar tapi langkah tegas, ia membuka pintu ruang rias, dan meminta salah satu panitia untuk memberikan surat itu langsung kepada Arman. Lalu, ia kembali ke dalam. Melepas mahkota kecil di kepalanya. Melepaskan kalung mutiara. Melepas sepatu hak tinggi. Dan perlahan, ia melepas gaun mewah yang membuatnya sulit bernapas. Di balik pintu ruangan utama, terdengar kekacauan. MC terdengar panik. Musik berhenti. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Dan di tengah semua itu, Arman berdiri di pelaminan, membaca surat dari Fatma. Arman, aku pernah mencintaimu. Mungkin masih. Tapi bukan seperti ini cara aku ingin dicintai. Bukan dengan dijadikan pajangan. Bukan dengan melihat ayahku dihina hanya karena bajunya kotor dan tangannya kasar. Kau bilang ingin pasangan yang setara. Tapi aku tahu maksudmu bukan hati yang setara, tapi status yang setara. Aku bukan boneka. Aku bukan milikmu. Dan hari ini, aku memilih untuk menghormati orang yang telah mencintaiku tanpa syarat. Ayahku. Pernikahan ini kubatalkan. Fatma. Beberapa menit kemudian, gedung megah itu menjadi sunyi. Fatma keluar dari pintu belakang. Dengan gaun sederhana yang ia bawa dalam tas, tanpa make up, tanpa keramaian. Dan saat ia melangkah di lorong belakang gedung, seseorang berdiri di sana. Pak Tama. Tanpa kata. Hanya menatap putrinya yang menggenggam sepatunya sendiri. Fatma menunduk, bersimpuh, menangis di kaki ayahnya. Ayah, maaf. Pak Tama hanya mengelus rambutnya. Tidak perlu minta maaf, nak. Hari ini, kamu telah berdiri paling tinggi dari semua wanita yang pernah ayah lihat. Hari itu, bukan hanya pernikahan yang dibatalkan, tapi sebuah harapan palsu yang berhasil Fatma lepaskan. Dan ia tahu, inilah awal dari hidup baru. Bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai perempuan yang berani memilih dirinya sendiri. Setelah peristiwa di hari pernikahannya yang batal, Fatma merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa lega. Tidak lagi terikat oleh janji yang dirusak, oleh harapan palsu yang selama ini ia pegang teguh. Namun, di sisi lain, ada rasa sepi yang mulai merayapi hari-harinya. Meninggalkan pesta mewah dan semuanya yang sudah direncanakan, meninggalkan Arman dan keluarga yang penuh harapan, membuat Fatma merasakan kekosongan yang mendalam. Namun, dalam kekosongan itu, ia mulai menemukan dirinya lagi. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Hanya ada dirinya dan ayahnya, yang selalu menjadi pelindung tanpa pamrih. Ia tahu, ia telah melakukan keputusan yang benar. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dunia di sekitarnya terus berputar tanpa menunggu. Hidupnya mulai menemukan ritmenya sendiri. Fatma kembali bekerja di toko keluarga, membantu ayahnya merapikan segala kebutuhan. Namun, meskipun kehidupan berlanjut, ia tidak bisa menghindari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Berita tentang pembatalan pernikahan Fatma dengan Arman pun cepat menyebar ke seluruh kota. Namun, Fatma merasa, semakin sedikit yang ia pedulikan tentang pendapat orang lain. Suatu sore, saat Fatma tengah sibuk mengatur rak di toko, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Fatma membuka layar, dan matanya langsung tertuju pada nama pengirimnya, Fikri. Fikri, CEO muda dari perusahaan besar yang sempat ia kenal beberapa bulan lalu saat menghadiri acara perusahaan Arman, mengirimkan pesan singkat. Fatma, saya harap Anda baik-baik saja. Kalau Anda butuh teman untuk berbicara, saya ada di sini. Fatma terdiam sejenak.
Nama Fikri muncul kembali setelah sekian lama. Ia ingat, Fikri adalah salah satu orang yang hadir dalam acara tersebut. Seorang pria yang tidak banyak bicara, namun tatapan matanya selalu penuh perhatian. Di tengah gemerlapnya pesta, Fikri adalah satu-satunya orang yang tampak berbeda. Tidak terjebak dalam hiruk-pikuk, dan bahkan sesekali melirik Fatma dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun ia baru mengenal Fikri sebentar, ada sesuatu yang berbeda dengan cara Fikri menghargai orang lain. Tidak ada kesombongan yang terkesan menggurui, hanya rasa hormat yang tulus. Fikri adalah sosok yang jauh berbeda dari Arman, dan mungkin itu yang membuat Fatma merasa sedikit lebih nyaman untuk menerima pesan ini. Fatma membalas pesan itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Fikri. Saya baik-baik saja. Hanya perlu waktu untuk merenung." Tidak lama kemudian, Fikri membalas kembali dengan cepat. "Merenung itu baik, tapi jangan biarkan waktu mengunci hati Anda terlalu lama. Kadang kita perlu keluar dan bertemu orang-orang yang bisa memberi perspektif baru. Jika Anda ada waktu, saya ingin mengajak Anda untuk makan malam, hanya untuk berbicara." Fatma tersenyum kecil membaca pesan itu. Tanpa banyak berpikir, ia mengangguk pada dirinya sendiri dan mengetik balasan. "Baiklah, saya pikir saya bisa. Terima kasih sudah mengajak." Dan mereka pun sepakat untuk bertemu pada malam itu. Malam itu, Fatma mengenakan gaun sederhana yang ia pilih dengan hati-hati. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak memikirkan untuk tampil sempurna. Ia hanya ingin merasa nyaman, seperti dirinya sendiri. Fikri sudah menunggu di restoran yang nyaman, dengan suasana yang tidak terlalu ramai, cukup tenang untuk berbicara. Saat Fatma datang, Fikri berdiri dan menyambutnya dengan senyum ramah. "Fatma, senang akhirnya kita bisa bertemu di luar pekerjaan," kata Fikri, mengulurkan tangan. "Silakan, duduk." Fatma duduk di hadapannya, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ada tekanan. Tidak ada ekspektasi yang menuntut dirinya untuk tampil sempurna. Tidak ada rasa canggung yang biasa muncul ketika berhadapan dengan orang baru. "Terima kasih sudah mengundang saya," ujar Fatma, sambil memesan makanan ringan yang sederhana. Sebagai teman, Fikri menjawab dengan santai. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Anda tampaknya orang yang sangat kuat, tetapi saya juga bisa melihat bahwa ada banyak hal yang tidak terucapkan." Fatma tersenyum tipis, sedikit terkejut dengan perhatian yang diberikan Fikri. Ia merasa, walaupun baru mengenalnya, Fikri bisa melihat apa yang tersembunyi di balik dinding yang ia bangun. "Kadang, kita hanya perlu waktu untuk melupakan semua yang terjadi," kata Fatma perlahan. "Mungkin banyak orang yang berpikir saya harus merasa terluka setelah apa yang terjadi, tapi saya merasa lebih lega. Tidak ada yang lebih buruk daripada hidup dalam kebohongan." Fikri mendengarkan dengan seksama, memberikan ruang bagi Fatma untuk berbicara. Dia tidak terburu-buru, tidak memberi nasihat atau komentar. Hanya memberi perhatian, yang sangat dibutuhkan oleh Fatma. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak dari yang Fatma duga. Mereka berbicara tentang hidup, tentang impian, tentang masa depan, tanpa ada embel-embel apapun. Tidak ada kesan serius atau terburu-buru. Fikri hanya mengajaknya berbicara, mendengarkan, dan memberikan ruang bagi Fatma untuk mengungkapkan dirinya. Fatma merasa ringan setelah malam itu. Entah mengapa, ia merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih terlihat. Setelah pertemuan itu, mereka mulai saling mengirim pesan secara rutin. Percakapan mereka selalu ringan, tetapi ada kedalaman yang membuat Fatma merasa nyaman. Fikri tidak pernah memaksanya untuk berbicara lebih dari yang ia inginkan, dan itu adalah hal yang sangat dihargai oleh Fatma. Lama-kelamaan, Fatma merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Fikri. Tidak hanya karena status sosialnya sebagai CEO, tetapi karena cara Fikri memandang hidup dan menghargai orang lain.
Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia ditemani oleh seseorang yang bukan hanya menghargainya, tetapi juga menaruh perhatian yang tulus pada dirinya sebagai individu. Saat Fatma mulai melangkah lebih dekat dengan Fikri, ia juga mulai merasa adanya kemungkinan untuk membuka hati lagi. Bukan untuk menggantikan Arman, tetapi untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, Fatma berusaha memberi kesempatan pada dirinya untuk mengenal dan merasakan cinta yang lebih sejati. Dan mungkin, hanya mungkin, Fikri adalah orang yang akan membantunya menemukan cinta itu lagi. Sejak pertemuan pertama mereka di restoran itu, hubungan antara Fatma dan Fikri berkembang perlahan namun pasti. Tidak ada desakan, tidak ada janji manis yang dibungkus dalam kata-kata mewah, hanya komunikasi yang tulus, penuh rasa ingin mengenal lebih jauh, tanpa saling menuntut. Fatma mulai kembali tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan seperti saat bersama Arman, tapi senyum yang tumbuh dari hati, dari rasa nyaman yang tak bisa ia dustai. Bahkan ayahnya pun mulai memperhatikan perubahan kecil itu. "Bapak lihat kamu sekarang sering senyum sendiri," ujar Pak Tama suatu sore saat mereka sedang duduk santai di teras rumah setelah menutup toko. "Apa hatimu sudah mulai tenang, Nak?" Fatma menatap ayahnya, lalu tersenyum. "Masih belajar, Pak." Tapi, entah kenapa, ada seseorang yang membuat Fatma merasa didengar. Tidak dihakimi, tidak dianggap kecil. Pak Tama mengangguk pelan. "Selama dia memperlakukanmu dengan hormat, menjaga hatimu, dan tak lupa akan Tuhan, Bapak akan selalu dukung." Fatma menggenggam tangan ayahnya. Ia tahu, dukungan dari orang yang paling berharga dalam hidupnya adalah kekuatan terbesar untuk melangkah. Hari-hari berlalu dengan cepat. Fikri mulai sering mengajak Fatma berdiskusi tentang banyak hal. Tentang buku, film, bahkan mimpi masa kecil mereka. Suatu kali mereka bahkan tertawa saat membahas cita-cita masa kecil mereka yang bertolak belakang. Fikri ingin jadi pilot, sedangkan Fatma dulu hanya ingin punya perpustakaan kecil di rumah. "Aku membayangkan jadi pilot agar bisa kabur dari dunia yang penuh tekanan," ujar Fikri sambil tersenyum kecut. "Tapi nyatanya, aku justru mendarat di dunia korporat yang penuh tekanan." Fatma terkekeh. "Lucu. Aku dulu berpikir kalau punya perpustakaan, aku bisa hidup tenang, baca buku seharian, dan tak perlu berinteraksi dengan orang. Tapi justru sekarang aku lebih sering menghadapi dunia luar." Obrolan mereka selalu sederhana, tapi menyentuh. Tak ada kesombongan dari Fikri meskipun ia adalah seorang CEO. Ia tidak pernah membanggakan jabatannya, tidak pernah membicarakan hartanya. Bahkan, Fatma hanya tahu sedikit tentang dunia kerja Fikri, karena pria itu lebih suka membicarakan hal-hal yang membuat mereka merasa terhubung secara emosional. Namun, pelan-pelan, Fatma mulai mengetahui siapa sebenarnya Fikri. Seorang pemimpin perusahaan teknologi ternama, disegani banyak orang, namun tetap rendah hati. Di tengah kekuasaan dan pengaruhnya, Fikri tidak kehilangan sisi manusianya. Ia tidak lupa bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik, penyemangat yang tulus, dan teman yang bisa diandalkan. Suatu hari, Fikri mengundang Fatma menghadiri sebuah acara gala dinner untuk perusahaannya. Ini bukan acara yang biasa Fatma hadiri. Tapi Fikri meyakinkannya, "Kamu tak perlu menjadi siapa-siapa di sana. Cukup jadi dirimu sendiri." Fatma sempat ragu, namun akhirnya menerima undangan itu. Ia mengenakan gaun berwarna netral yang sederhana namun elegan, dan saat ia tiba di acara itu bersama Fikri, banyak mata yang tertuju padanya, bukan karena gaunnya yang mencolok, tapi karena pendampingnya adalah Fikri, sang CEO yang jarang terlihat bersama siapapun secara pribadi. Di tengah keramaian dan pujian-pujian yang Fikri terima dari para rekan bisnis, Fatma hanya berdiri di sisinya, memperhatikan betapa lihainya pria itu menavigasi dunia formal yang selama ini asing baginya. Tapi meskipun Fikri menjadi pusat perhatian, ia tak pernah sekalipun melepas Fatma dari perhatiannya.
Kamu nyaman? Bisiknya lembut saat mereka duduk berdua di meja utama. Fatma mengangguk. Agak canggung. Tapi aku baik-baik saja. Kalau kamu mau pergi, tinggal bilang ya. Fikri menatapnya dengan mata penuh pengertian. Aku datang ke sini bukan untuk mereka. Tapi karena ingin kamu tahu bahwa kamu juga pantas berdiri di samping siapapun, bahkan di tempat seperti ini. Fatma menunduk pelan. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Di ujung ruangan, tanpa mereka sadari, sepasang mata memperhatikan dari jauh, mata yang tak asing bagi Fatma. Arman. Ia berdiri di dekat seorang kolega, dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Tak ada senyum sombong seperti dulu. Hanya tatapan diam yang tertuju pada Fikri dan Fatma. Dan saat mata mereka bersirobok, Fatma tidak menunduk. Ia menatap balik, tenang, penuh kendali, dan sedikit senyum di bibirnya. Bukan senyum untuk menyombongkan diri, tapi senyum milik seorang perempuan yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Beberapa minggu setelah gala dinner, hubungan Fatma dan Fikri semakin dalam. Mereka bukan hanya dekat secara emosional, tetapi juga secara nilai. Fikri mulai memperkenalkan Fatma pada keluarganya, dan sebaliknya. Hubungan mereka berjalan tidak terburu-buru, tapi jelas. Suatu hari, Fikri mengajak Fatma kembali ke tempat makan sederhana yang dulu mereka kunjungi pertama kali. Tempatnya tak berubah banyak. Suasananya masih tenang, dengan alunan musik klasik yang mengisi udara. Fatma duduk sambil menatap sekeliling. Sedikit senyum muncul di wajahnya. Tempat ini selalu buatku merasa seperti di rumah. Fikri tersenyum. Itulah kenapa aku membawamu ke sini. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Fatma, katanya pelan, suara agak bergetar. Aku tahu kamu pernah kecewa. Aku tahu kamu pernah merasa hancur. Tapi sejak mengenalmu, aku belajar bahwa cinta tidak harus datang dengan gegap gempita. Cinta yang tulus datang pelan-pelan, tanpa banyak bicara, tapi terasa dalam. Fatma menatap kotak itu, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu belum siap, aku tidak akan memaksamu. Tapi, kalau kamu bersedia melangkah bersamaku, bukan karena kamu ingin membalas masa lalu, tapi karena kamu ingin membuka masa depan, aku akan jadi orang paling bahagia. Fatma tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari wanita yang hampir menyerahkan hidupnya pada cinta yang salah, menjadi wanita yang kini dihargai dan dilihat bukan karena masa lalunya, tapi karena dirinya yang sesungguhnya. Ia menatap Fikri dan tersenyum. Lalu mengangguk. Aku siap. Bukan karena ingin membalas siapapun. Tapi karena kamu membuatku percaya bahwa cinta tidak harus menyakiti. Dan saat kotak itu dibuka, dengan cincin sederhana namun elegan di dalamnya, Fatma tahu, ia telah mengambil langkah yang tepat. Mata Arman membelalak. Bukan karena kemegahan cincin yang kini melingkar di jari manis Fatma, tapi karena sosok pria yang berhasil menaruhnya di sana. Fikri, atasannya sendiri, CEO tempat ia bekerja selama lebih dari 5 tahun. Pria yang tak pernah banyak bicara namun selalu tepat dalam bertindak. Selama ini, Arman hanya mengenalnya sebagai pemimpin yang tenang, tajam, dan nyaris tak bisa dijangkau siapapun di luar lingkaran elit perusahaan. Namun kini, pria itu, Fikri, berubah menjadi sosok yang paling tak ingin ia lihat berdiri di sisi Fatma. Wanita yang dulu sempat menjadi miliknya, yang pernah ia cengkeram dengan ego dan gengsi. Dan di hari saat perusahaan menggelar acara internal yang mempertemukan semua petinggi dan manajer untuk membahas strategi besar kuartal berikutnya, Arman harus menerima kenyataan pahit. Fikri tidak hanya berdiri sebagai CEO, melainkan juga sebagai tunangan dari perempuan yang pernah ia anggap tidak pantas bersanding dengannya. Pagi itu, suasana ruang meeting utama dipenuhi orang-orang berjas rapi, pembicaraan serius,
dan presentasi berkelas. Arman mencoba bersikap biasa. Duduk dengan wajah profesional. Tangannya sibuk membuka laptop, meski pikirannya tak bisa berhenti berputar. Sesekali ia melirik Fikri yang duduk di ujung meja panjang. Seperti biasa, tenang, fokus, tanpa ekspresi berlebihan. Tapi di jari manis pria itu, terlihat cincin yang familiar. Cincin yang sangat mirip dengan milik Fatma, yang sempat ia lihat di unggahan media sosial seorang temannya 2 hari lalu. Sebuah foto sederhana. Fatma tersenyum, tangan menggenggam tangan Fikri. Arman meneguk ludah. Ia ingat betul ekspresi wajah Fatma saat mereka masih bersama. Wajah penuh ketundukan yang ia kira sebagai rasa hormat, padahal ternyata rasa takut. Dan kini, wajah yang sama justru terlihat begitu berani saat berdiri di samping Fikri. Tenang, percaya diri, bahkan lebih anggun dari yang pernah ia bayangkan. Setelah sesi rapat ditutup, Fikri berdiri dari kursinya. Terima kasih atas kerja keras semua divisi. Sebelum kita bubar, saya ingin mengumumkan satu hal pribadi. Seluruh ruangan mendadak hening. Arman mendongak, merasa jantungnya mulai berdebar tidak wajar. Saya akan menikah dalam waktu dekat, kata Fikri dengan tenang. Beberapa orang bertepuk tangan, beberapa saling bertukar tatapan heran. Fikri tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun sebelumnya. Tapi yang membuat semua orang terkejut bukan hanya karena pernyataan itu, melainkan karena Fikri membuka layar proyektor dan menampilkan sebuah foto. Foto dirinya bersama Fatma, tersenyum di bawah langit senja. Dia bukan dari kalangan bisnis, bukan dari dunia kita. Tapi dia adalah seseorang yang membuat saya merasa cukup, yang mengajarkan saya makna ketulusan. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih hangat. Tapi Arman terpaku. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang ditampilkan di layar besar. Perempuan yang pernah ia rendahkan, pernah ia permainkan dengan kesombongan jabatan dan gengsi, kini justru berdiri di samping orang yang paling ia segani di dunia profesional. Dan Fikri tahu. Ia tahu siapa Arman. Ia tahu apa yang pernah terjadi. Setelah acara bubar, Fikri memanggil Arman secara pribadi ke ruangannya. Arman, ucap Fikri saat pria itu duduk di hadapannya dengan gugup. Saya tahu masa lalu tidak bisa dihapus. Tapi saya juga percaya semua orang bisa belajar dari kesalahan. Arman menunduk, menatap lantai. Saya tidak membawanya ke sini untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa memperlakukan seseorang dengan hormat itu bukan soal jabatan atau status, tapi tentang hati. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Semua kata tertahan di tenggorokan yang terasa sempit. Dan kamu tahu, lanjut Fikri, Fatma bukan balas dendam. Dia adalah pilihan hati. Dan saya akan menjaganya, sebagaimana seharusnya seorang pria menjaga wanita yang ia cintai. Di hari yang berbeda, Fatma sedang duduk di halaman rumah ayahnya, menikmati semilir angin sore, ketika Fikri datang membawa secangkir teh kesukaannya. Kamu baik-baik aja? Tanya Fikri. Fatma tersenyum. Lebih dari baik. Tapi tadi aku sempat kepikiran. Arman. Fikri mengangguk pelan. Dia tahu. Fatma menatap wajah pria itu, lalu menghela napas. Dulu aku pikir, aku harus menyesal pernah mengenalnya. Tapi sekarang aku bersyukur. Bersyukur. Fikri mengangkat alis. Iya, karena kalau bukan karena dia, aku nggak akan tahu betapa berharganya diriku. Aku juga nggak akan tahu rasanya dicintai tanpa rasa takut. Kamu datang setelah aku patah, tapi kamu nggak pernah memperlakukan aku seperti seseorang yang rapuh. Fikri menggenggam tangannya. Karena kamu bukan patah. Kamu hanya sedang tumbuh. Dan sekarang kamu sudah berdiri tegak, lebih kuat dari siapapun. Fatma menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan rasa lega.
rasa bahagia yang mengalir perlahan. Dalam diam, mereka menikmati senja yang perlahan berubah jingga. Tidak butuh kata-kata lagi. Sebab cinta mereka tidak dibangun dari gombal, tapi dari luka yang diobati dengan ketulusan. Dan di kejauhan, di tempat Arman berdiri menatap langit yang sama, ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia kalah. Bukan karena Fatma memilih orang lain, tapi karena ia sendiri yang melepaskan seseorang yang seharusnya dijaga dengan hati, bukan dengan ego. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung di pohon jambu belakang rumah ayah Fatma berkicau riang seakan tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Hari di mana Fatma akan menikah, bukan dengan pria yang dulu membanggakan jabatan dan menginjak harga diri ayahnya, melainkan dengan pria yang justru memuliakan mereka tanpa banyak kata. Fikri datang bukan sebagai CEO yang angkuh. Ia hadir sebagai lelaki yang menghormati keluarga Fatma, mencintai Fatma bukan karena latar belakang atau gelar, tapi karena siapa dirinya sesungguhnya. Acara pernikahan digelar dengan sederhana namun hangat, sesuai keinginan Fatma. Tak ada ballroom megah, tak ada dekorasi mewah yang berlebihan. Hanya tenda putih yang dihias dengan bunga segar dan tirai lembut yang bergoyang ditiup angin. Ayah Fatma mengenakan baju koko putih bersih, terlihat lebih muda dari biasanya karena senyuman tak lepas dari wajah tuanya. Dia berdiri di samping putrinya saat akad hendak dimulai. Tangan yang kasar karena bekerja keras selama puluhan tahun kini menggenggam jemari putrinya yang lembut. "Pak," bisik Fatma, matanya berkaca-kaca. Sang ayah menoleh, mengusap lembut pipi putrinya. "Bapak nggak nyangka bisa lihat kamu menikah sama laki-laki yang begitu hormat sama keluarga kita. Nak, Bapak bangga." Fatma menunduk. Air matanya jatuh, namun senyumnya tak surut. Ini bukan lagi tangis karena sakit hati, tapi karena kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui setelah luka dulu. Di sisi lain ruangan, Fikri duduk tenang. Wajahnya terlihat khusyuk dan tegas. Di balik pakaian pengantinnya yang sederhana, sorot matanya menyiratkan kesungguhan. Saat ijab kabul diucapkan, semuanya terasa seperti berhenti sejenak. Dunia seperti memeluk mereka berdua dalam keheningan sakral. "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Fatma binti Saifuddin dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 2 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya." Satu tarikan napas panjang mengakhiri kalimat itu, dan seluruh tamu yang hadir langsung menyambutnya dengan gema takbir dan senyuman tulus. Fatma kini resmi menjadi istri dari pria yang membuatnya kembali percaya pada cinta. Setelah akad, saat mereka duduk berdampingan, Fatma membisik pelan ke telinga Fikri. "Kamu tahu? Dulu aku pikir aku akan menikah dalam kemewahan, dengan seseorang yang punya jabatan tinggi. Tapi sekarang aku sadar, ternyata yang aku butuhkan bukan itu, tapi laki-laki yang bisa buat aku merasa cukup hanya dengan menjadi diriku sendiri." Fikri menoleh dan menggenggam tangan Fatma. "Aku juga pernah berpikir bahwa cinta itu tentang menemukan pasangan sempurna. Tapi ternyata, cinta sejati itu bukan mencari yang sempurna, tapi menerima dengan sempurna." Sore harinya, acara berlangsung lebih santai. Beberapa rekan kerja Fikri datang, termasuk beberapa manajer dari perusahaannya. Tak sedikit yang terkejut melihat CEO mereka menikahi perempuan sederhana dari keluarga biasa. Tapi dari cara Fikri memperkenalkan Fatma, tak ada satupun yang bisa meragukan cinta mereka. "Ini istriku," ucap Fikri, memperkenalkan Fatma dengan bangga kepada semua tamu. "Perempuan yang membuatku belajar bahwa kelembutan bisa jadi kekuatan terbesar." Fatma hanya tersenyum malu, tapi di balik senyuman itu, ada ketegasan dan kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Ia tak lagi perempuan yang merasa rendah karena status atau latar belakang. Ia kini berdiri sebagai istri dari pria yang melihatnya dengan utuh, bukan dari mana dia berasal, tapi dari bagaimana ia bertahan dan bangkit. Di sudut acara, seorang pria berdiri sendiri.
Ia menatap dari kejauhan, menyandarkan tubuh pada tiang tenda. Arman. Ia datang, bukan sebagai undangan resmi, tapi karena rasa penasaran dan penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menyaksikan semua dengan mata sendiri. Bahwa Fatma benar-benar bahagia. Bahwa perempuan yang dulu ia remehkan, kini menjadi pusat perhatian dari pria yang selama ini berdiri lebih tinggi darinya. Arman tersenyum miris. Dia tahu, tidak akan pernah bisa mengulang waktu. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menyesal dan belajar. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti, ia ingin bisa mencintai seseorang seperti Fikri mencintai Fatma, dengan hati yang tulus dan gengsi yang diletakkan jauh-jauh. Malam hari, saat semua tamu telah pulang, Fatma dan Fikri duduk di teras rumah sambil menikmati semilir angin malam. Tak ada musik, tak ada pesta. Hanya suara jangkrik dan lampu remang yang menemani malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Terima kasih ya, ucap Fatma. Untuk apa? Karena kamu gak pernah membuatku merasa kecil. Fikri tersenyum, menatap langit. Karena kamu memang besar, Fatma. Lebih besar dari luka yang pernah kamu alami. Lebih kuat dari apa yang orang lihat. Aku cuma bantu kamu melihat apa yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Fatma menoleh, menatap pria itu. Lalu ia menyandarkan kepala di bahunya. Dan malam pun berlanjut. Sunyi, tapi penuh rasa. Dua hati yang pernah terpisah oleh luka, kini disatukan oleh cinta yang matang dan dewasa. Mereka tidak sedang menjalani akhir cerita. Mereka baru saja membuka lembaran pertama dari kisah yang sesungguhnya. Pernikahan Fatma dan Fikri telah berjalan hampir 2 bulan. Mereka menjalani hari-hari dengan harmoni yang sederhana namun penuh makna. Fikri tetap sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO, tapi setiap malam selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama Fatma, berbincang di balkon rumah mereka yang teduh, atau sekadar menatap langit malam sambil berbagi cerita-cerita kecil yang menghangatkan. Sementara itu, di balik kesibukan harian perusahaan, ada perubahan yang mulai terlihat. Sebuah perubahan yang perlahan namun tajam, dan menebar aroma tak sedap di antara para karyawan. Adalah Arman, sang manajer yang dulu hampir menikahi Fatma, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya secara terang-terangan. Jika sebelumnya kesombongannya masih terbungkus halus, kini setelah pernikahan Fatma dan Fikri tersebar luas di perusahaan, Arman seolah kehilangan kendali atas gengsi dan harga dirinya yang rapuh. Ia merasa malu, terhina, meski tak diucapkan langsung. Dan rasa malu itu berubah jadi amarah. Bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada orang-orang di bawahnya. Risa. Saya udah bilang 3 kali, jangan letakkan laporan keuangan di situ. Meja saya bukan tempat sampah. Hardik Arman di ruangan yang cukup ramai, hingga membuat beberapa staf lain langsung menunduk, canggung. Risa yang dikenal rajin dan teliti hanya bisa menggigit bibir. Matanya merah, tapi ia menahan tangis. Bukan sekali 2 kali ia dimarahi tanpa alasan oleh manajernya. Tapi akhir-akhir ini, sikap Arman semakin menjadi. Ia membentak tanpa sebab, melempar berkas, membanding-bandingkan staf satu dengan lainnya. Seolah tak pernah puas, seolah dendam kepada dunia. Apa kamu semua kerja pakai hati atau pakai dengkul? Hah? Kalau saya CEO, kalian semua udah saya pecat dari kemarin-kemarin. Kalimat itu terlontar di suatu rapat divisi, membuat ruangan yang semula penuh suara diskusi langsung jadi sunyi. Semua saling pandang, ada yang menggeleng tak percaya, ada yang menggenggam tangan sendiri menahan emosi. Namun satu hal yang tak disadari Arman, adalah kamera di ruang rapat itu. Dan salah satu peserta rapat hari itu mengirimkan rekaman ke atasan tertinggi di perusahaan. Kepada Fikri. Hari itu Fikri baru saja selesai melakukan pertemuan dengan para investor. Ia pulang ke kantor lebih awal,
dengan wajah lelah namun masih menyisakan senyum untuk siapapun yang menyapa. Namun senyumnya perlahan memudar saat membuka email pribadi dari salah satu kepala divisi. Subjek: rekaman rapat divisi keuangan, perilaku manajer Arman. Fikri mendengarkan isi rekaman itu dengan penuh perhatian. Setiap kalimat kasar Arman membuat rahangnya mengeras, sorot matanya menajam. Ia bukan tipe pemimpin yang mudah marah. Tapi hari itu, Fikri tidak bisa menahan amarahnya. Bukan hanya karena Arman melanggar etika kepemimpinan, tapi karena Arman mempermalukan jabatannya sendiri. Keesokan paginya, Fikri memanggil Arman ke ruangannya. Suasana ruangan hening. Hanya suara detak jarum jam dinding yang terdengar jelas. Arman masuk dengan langkah percaya diri. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi. "Silakan duduk, Arman," ucap Fikri tenang, tanpa nada tinggi. Arman duduk. Ia mencoba bersikap formal, meskipun pikirannya berkecamuk. Ia sempat mengira Fikri akan memberinya promosi karena loyalitasnya selama ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Fikri meletakkan sebuah map di atas meja. "Saya mendapat laporan," disertai bukti yang jelas. Arman melirik map itu. Keningnya berkerut. "Perilaku Anda terhadap bawahan Anda sangat tidak bisa diterima. Saya mendengarkan sendiri bagaimana Anda memperlakukan tim Anda seolah mereka bukan manusia." "Pak Fikri, saya hanya menegakkan disiplin," kilah Arman cepat. "Disiplin tidak sama dengan penghinaan, Arman." Suara Fikri kini terdengar lebih tegas. "Dan saya tidak akan membiarkan seorang manajer mempermalukan nama perusahaan ini dengan sikap arogannya." Arman mulai gelisah. Ia tahu nada suara itu bukan main-main. "Pak, saya mohon beri saya kesempatan. Saya sedang dalam masa sulit." Fikri menatap langsung ke mata Arman. Semua orang punya masa sulit. Tapi tidak semua orang menjadikan masa sulitnya alasan untuk menyakiti orang lain. Diam. Untuk beberapa saat, tidak ada suara yang keluar dari keduanya. Lalu Fikri berdiri. "Saya akan menyelesaikan surat pemberhentian Anda hari ini. Anda akan menerima hak Anda sesuai aturan, tapi status Anda sebagai manajer di perusahaan ini berakhir sampai di sini." Arman terdiam. Dunia seolah berhenti. Ia tidak hanya kehilangan jabatannya. Ia kehilangan wajah, harga diri, gengsi. Semua yang ia banggakan selama ini hancur dalam sekejap. Ia mencoba berkata sesuatu. Tapi tak ada suara yang bisa ia keluarkan selain hembusan napas getir. Malam harinya, Fikri pulang lebih cepat. Fatma sudah menunggunya di teras rumah dengan secangkir teh dan senyum yang selalu menenangkan. "Capek banget kelihatannya," ucap Fatma lembut. Fikri duduk di sampingnya, mengambil cangkir teh dan menatap bintang di langit. "Aku pecat Arman hari ini." Fatma terdiam. Ia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Fikri melanjutkan, "Aku nggak pernah mau campur urusan masa lalu kita. Tapi ketika dia mulai merendahkan orang lain, aku tahu dia tidak berubah. Dan aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan semangat orang-orang yang bekerja keras di bawahnya." Fatma menggenggam tangan suaminya. "Terima kasih, bukan karena kau membelaku, tapi karena kau tahu kapan harus bersikap tegas dan adil." Fikri menoleh. "Kalau aku boleh jujur, aku ingin lebih dulu mengenalmu, sebelum dia." Fatma tertawa kecil. "Tapi mungkin memang begini jalannya. Kita bertemu dalam waktu yang tepat. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat." Dan malam itu, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menikahi satu sama lain. Mereka menikahi segala luka, pelajaran, dan perjalanan yang membawa mereka ke titik ini, di mana kesombongan tersingkirkan, dan ketulusan akhirnya menang. Musim baru datang dengan semilir angin yang lembut. Di tengah dedaunan yang bergoyang pelan,
Rumah Fatma dan Fikri kini tak hanya menjadi tempat pulang, tapi juga menjadi ruang tumbuhnya harapan dan kebahagiaan yang dulu sempat retak. Fatma telah berubah. Bukan karena status barunya sebagai istri CEO, tetapi karena proses panjang yang membuatnya lebih matang, lebih berani, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Ia kini tak hanya dikenal sebagai pendamping Fikri, tapi juga sebagai sosok yang aktif menginisiasi program sosial untuk pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia menamai program itu Langkah Tama, sebagai bentuk penghargaan dan cinta untuk ayahnya yang sederhana namun penuh prinsip, Pak Tama. Di sore hari yang hangat, di pelataran rumah yang dipenuhi tanaman bunga yang dulu ditanam Bu Wati, keluarga kecil itu berkumpul. Pak Tama duduk santai dengan baju batik kebanggaannya, sementara Bu Wati sibuk mengatur toples camilan di atas meja. "Ayah, senang gak tinggal di sini sekarang?" tanya Fatma sambil menuangkan teh hangat ke cangkir ayahnya. Pak Tama tersenyum kecil. "Ayah senang bukan karena rumahnya besar, tapi karena akhirnya kamu bahagia, Nak." Fatma menunduk pelan. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena penuh rasa syukur. "Dulu, ayah sempat takut kamu salah pilih jalan. Tapi ternyata, luka itu bawa kamu ke jalan yang benar." Bu Wati menimpali sambil tertawa ringan. "Dan ayahmu itu sekarang suka ngopi di taman belakang," katanya, biar kelihatan kayak pensiunan penting. Semua tertawa. Fikri, yang sejak tadi diam sambil memandangi mereka, akhirnya ikut duduk di antara Pak Tama dan Fatma. Ia merangkul bahu istrinya. "Aku nggak pernah tahu rasanya punya keluarga seperti ini. Tapi sekarang, aku bisa merasakannya." Pak Tama mengangguk. "Kamu juga anak kami sekarang, Fikri." Sementara itu, kehidupan Arman semakin merosot. Setelah dikeluarkan dari perusahaan, reputasinya hancur di dunia korporat. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat, namun nama besarnya dulu tak lagi menyelamatkannya. Apalagi, beberapa calon perusahaan tempat ia melamar ternyata memiliki hubungan dengan Fikri, dan mereka tahu persis kenapa Arman diberhentikan. Kesombongannya perlahan berubah jadi keputusasaan. Ia akhirnya mengambil pekerjaan sebagai konsultan lepas, tetapi tak banyak yang percaya padanya. Di sebuah kedai kopi sederhana, ia duduk sendiri, menatap layar laptop yang tak menunjukkan proyek apapun. Tangannya gemetar. Dulu, ia mengira jabatan membuatnya lebih dari siapapun. Namun sekarang, ia mulai mengerti bahwa menjadi manusia berarti bisa menjaga sikap, bukan sekadar mengejar status. Dan malam itu, saat ia melihat sebuah unggahan media sosial dari program Langkah Tama, ia melihat foto Fatma tersenyum bersama anak-anak kecil, berdiri di depan sekolah sederhana yang mereka bangun dari dana sosial. Ada tulisan kecil di bawah foto itu. "Setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar, selama dilakukan dengan hati." Arman memejamkan mata. Ia tahu, ia sudah kalah. Dan kekalahannya bukan karena Fatma menikah dengan CEO, tapi karena ia tak pernah belajar jadi manusia yang benar. Beberapa bulan kemudian, di halaman rumah yang sama, ada perayaan kecil. Bukan pesta mewah, bukan juga perayaan penuh hura-hura, tapi sebuah syukuran sederhana, sebagai bentuk terima kasih karena sekolah binaan Fatma mendapat penghargaan nasional. "Fatma," ucap Fikri di hadapan para tamu undangan, "adalah contoh bagaimana luka tak harus menjadikan kita hancur, tapi bisa jadi batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Dan aku adalah orang paling beruntung karena dia memilih hidup bersamaku." Fatma tersenyum malu, menggenggam tangan Fikri erat. Pak Tama dan Bu Wati berdiri di antara kerumunan, ikut bangga. Semua tahu bahwa bahagia sejati bukan tentang membalas dengan dendam, tapi dengan pencapaian, ketulusan, dan perubahan nyata. Dan hari itu, Fatma berdiri sebagai perempuan yang utuh. Seorang istri yang dicintai dengan hormat. Seorang anak yang dibanggakan orang tuanya.
Dan seorang manusia yang berhasil mengubah kisah sedihnya menjadi inspirasi bagi banyak jiwa. Dalam hidup, kita akan bertemu banyak orang. Ada yang datang membawa cinta, ada pula yang datang membawa luka. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, cara kita merespons perlakuan orang lain adalah cerminan siapa diri kita sebenarnya. Jangan pernah takut untuk menghargai orang tuamu, sekalipun dunia memandang mereka dengan sebelah mata. Karena cinta dan didikan merekalah kamu bisa berdiri hari ini. Dan jika kamu pernah disakiti, jangan buru-buru membalas dengan dendam. Balaslah dengan pencapaian, balaslah dengan perubahan diri, dan balaslah dengan kebaikan. Karena tidak ada kemenangan yang lebih indah selain menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Seperti Fatma, kamu juga berhak bahagia. Jangan biarkan masa lalu mencuri cahaya masa depanmu. Berjalanlah dengan kepala tegak, dan yakinlah, yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, pada orang yang tepat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah Fatma, Pak Tama, Bu Wati, Fikri, dan Arman ini memberi pelajaran berharga tentang harga diri, keluarga, dan arti cinta sejati. Sampai bertemu di kisah-kisah lainnya yang tak kalah menggugah hati. Tetaplah mencintai dirimu, tetaplah menghormati keluargamu, dan tetaplah menjadi pribadi yang lembut tapi kuat. Dengan penuh cinta. Salam hangat dari hati kami untukmu.